Selamat pagi Sobat Bojonegoro Kreatif. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan splicer Tumtec 16H dengan mempraktekkan cara menyambung kabel fiber optik. Ini saya menggunakan kabel patch core dan drop core ya. Nanti akan kita sambungkan. Dan rata-rata ya kendala di lapangan itu teman-teman kalau menggunakan splicer Tumtec ya, menyambung menggunakan kabel patch core seperti ini itu saat dimasukkan ke dalam splicer akan patah di dalam ya. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan trik agar hal tersebut tidak terjadi ya. Sehingga ketika dikunci di dalam splicer itu tidak sampai pecah kabelnya. Oke. Untuk langkah yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan alat-alatnya dulu. Ya, jangan lupa dikeluarin semuanya. Ini ada OTDR, mini OTDR, nanti akan kita gunakan untuk mengetahui kualitas dari sambungan yang akan kita eksekusi nantinya. Oke, langsung saja kita praktekkan Mas Agus. Jadi untuk langkah yang pertama adalah mengupas kabel drop core-nya. Kita pisahkan antara selingnya dan kabelnya ya. Sebelum kita kupas, kita gunakan selangnya dulu, kita masukkan agar nanti tidak mengganggu saat pemotongan kacanya. Kalau selangnya dimasukkan setelah pemotongan kaca, dikhawatirkan itu akan menyenggol ya, akan mengenai kabel kaca yang sudah dipotong, dan akhirnya nanti bisa tergores, sehingga ketika dimasukkan di dalam splicer itu splicernya tidak mau mengeksekusi karena bagian dari kabel FO-nya itu tergores, potongannya tidak sempurna. Gunakan tisu untuk membersihkan pembungkus dari kabel fiber optik. Lalu ini ya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah sisakan kurang lebih 3 mili ya, sisakan kurang lebih 3 mili pembungkus kabel fiber optik yang berwarna biru itu ya. Kalau teman-teman menghabiskan lapisan warna biru itu, nanti ketika dimasukkan ke dalam splicer, ketika kejepit pengunci itu akan pecah ya. Jadi teman-teman bisa menyisakan kurang lebih 3 milian yang dari sebelah sini ke sini, baru nanti dikupas ya. Oke, langsung kemudian dipotong menggunakan cleaver. Usahakan kabel yang di sini ini lurus ya, benar-benar lurus. Itu untuk mendapatkan kualitas potongan yang bagus.
Oke. Setelah dipotong, lalu nyalakan splicer. Nah, fungsinya disisakan bagian yang warna biru yang sebelah sini. Ini ketika nanti dikunci seperti ini, ya, itu tidak akan pecah, ya, tidak akan pecah. Kalau kita mengupas sampai ujung, sampai bersih, itu nanti ketika dikunci seperti ini akan rawan pecah. Nah, sehingga nanti ketika sudah selesai mesin selesai menyambung, ketika diangkat akan pecah. Itu yang sering terjadi. Dan pastikan kondisi kabel kacanya ini lurus, ya, pas di tengah-tengahnya sini, ya, pas di tengah-tengah. Oke, setelah dipasang lalu ditutup kembali agar debu tidak masuk ke dalam. Kita lanjut di kabel patchcore-nya ini. Ini juga sama, ya. Teman-teman harus menyisakan bagian lapisan pertama kisaran 3 milian, supaya nanti juga tidak pecah ketika ketika dijepit di dalam splicer. Jangan lupa mengupas mengupas serat yang berwarna kuning agar nanti tidak mengganggu saat proses pemotongan ataupun pembersihan kabel fiber optiknya. Jadi teman-teman bisa memotongnya, mengupasnya, ya, maksud saya mengupas yang warna putih itu sedikit demi sedikit, jangan langsung sampai banyak langsung ditarik, karena nanti akan yang dalam ini akan ikut masuk akan ikut terkelupas, ya. Jadi lapisan yang pertama ini kalau di kabel patchcore itu warnanya bening, warna bening. Nah, jadi kalau mengupas lapisan yang warna putih itu sedikit-sedikit saja, ya, biar nanti lapisan yang bening ini tidak sampai hilang semuanya. Jadi nanti kita sisakan 3 mili. Kita sisakan 3 mili untuk memudahkan kita memotong saat memotong cleaver, dan kemudian tidak pecah saat dikunci di dalam splicer. Usahakan potongannya lurus. Potongannya itu masukkan ini, Mas. Oke, setelah dipotong dimasukkan ke dalam mesin splicer. Nah,
Jadi pas di bagian ini ya, di bagian penguncinya ini masih ada sisa lapisan yang pertama tadi. Ini kayaknya terlalu dekat, Mas, terlalu dekat dengan yang warna biru itu. Nanti kemungkinan akan mentok di situ. Jadi harus dikurangi lagi. Jadi kalau pemotongan kabel patchcore tadi saat pengupasan itu yang lapisan pertama hampir mentok di warna biru ini, usahakan harus dipotong lagi ya, karena nanti ketika mesin mengeksekusi itu akan membentur yang warna biru ini, sehingga akan terjadi error di splicernya. Nah, seperti itu. Jadi ini kan lapisan yang keduanya ini sudah dikurangin sehingga enggak sampai mendekati yang warna biru ini ya. Oke, langsung dikunci. Jadi ini memang sengaja tutorial ini saya bikin lambat ya, artinya ndak gerusa-gerusu, sehingga nanti teman-teman bisa mudah untuk memahami. Miring itu Mas. Usahakan kalau memasang kunciannya itu harus benar-benar lurus, posisi harus di tengah ya. Nah, jadi harus benar-benar posisinya di tengah, antara di tengah-tengah yang berwarna biru itu. Oke, langsung ditutup. Ini Mas, kita akan coba cek, kemudian set ya, untuk ngecek apakah hasilnya maksimal atau tidak ya. Di sini sudah tersambung, tidak ada cacat ya di sini. Sambungannya lurus, X dan Y itu lurus semua. Oke, kemudian diangkat. Oh ya, untuk teman-teman ini juga sangat penting ya. Ketika teman-teman mengangkat kabel seperti ini usahakan harus satu sisi ya. Jangan langsung bareng dua-duanya ketika membuka kunciannya ya. Karena nanti ini splicer ini ketika digeser-geser seperti ini sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika teman-teman membuka secara bebarengan, itu akan terjadi kabel itu nekuk yang di dalam ini, sehingga nanti akan putus ya. Seperti itu. Oke, langsung diangkat. Nah, jadi untuk pembukanya itu harus kabel yang patchcore ini dulu, ini dibuka dulu yang pertama, lalu kabel yang drop core-nya ya. Yang sebelah sini jangan sampai dipegang ketika membuka kunciannya, karena nanti akan nekuk. Nah, seperti ini. Lalu dimasukkan pelan-pelan. Jangan lupa ujung besinya itu berada di posisi atas ya. Posisi atas itu yang ada ini garis warna hitamnya ini ya, garis warna hitam. Karena kenapa, kalau berada di posisi samping itu nanti ketika dipanaskan, selang plastik yang
menutupi ini akan sobek ketika dipanaskan kalau posisinya besinya di samping seperti ini. Nah, karena plastiknya ini kan akan mengecil sehingga nanti sobek. Makanya teman-teman harus memposisikan selang tersebut posisi di atas seperti ini, baru dimasukkan ke dalam pemanas. Oke, sudah. Kemudian ditutup semuanya, lalu heaternya dinyalakan. Ini teman-teman bisa nunggu kurang lebih 5 menitan ya. Udah sampai 5 menit ini, 2 menit kayaknya. Oke, setelah pemanasan selesai, diangkat pelan-pelan, kemudian didinginkan dulu, ditaruh di atas ini tidak apa-apa. Nah, kita tunggu sampai benar-benar keras untuk plastiknya ini. Kalau sudah mengeras, teman-teman bisa menutupi menggunakan isolasi ya. Ini dimatikan dulu splicernya. Fungsi isolasi ini adalah menutupi seluruh permukaan sambungan fiber optik ya, sehingga tidak ada cahaya yang masuk ke dalam dan mempengaruhi sinyal dari fiber optiknya, dari konverter ataupun OLT-nya. Ditutup rapat. Setelah ini akan kita cek hasil dari sambungan splicer ini menggunakan laser ya, center laser. Sebenarnya kemarin itu saya mau mengecek menggunakan LS karena OPM yang satunya itu masih dibawa rekan yang lain. Nah, sehingga untuk kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan laser biasa ya. Oke, ini ujung yang satunya dikupas saja mas, biar ini kelihatan. Oke, ini disingkirkan dulu splicernya. Lalu kita akan coba tes menggunakan laser. Jangan lupa colokkan di VFL ya. Kemudian ini nyalakan VFL-nya. Oke, kita cek apakah sudah nyala atau belum. Nah, jadi dari coba dipotong pakai cleaver mas, biar kelihatan cahayanya itu fokus.
Oke, jadi cahayanya seperti ini ya, sudah fokus ke satu titik. Itu artinya kualitas dari sambungan tersebut sangat bagus ya. Karena terkadang itu gini, kalau di dalam splicer itu sambungan loss dB-nya itu 0,1, itu belum tentu sambungan tersebut itu bagus di kualitas jaringannya. Ketika sudah dicek menggunakan OPM dan sinyal yang keluar itu dari konverter ataupun OLT ya. Jadi harus dipastikan benar-benar. Oke, saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi para pemula seperti saya ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke rekan-rekan yang lain ya, sehingga nanti juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih. Salam kreatif.